B.J. Habibie adalah seorang pemimpin bangsa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki jiwa Pancasila yang kuat. B.J. Habibie adalah Presiden RI yang ketiga Republik Indonesia, dikenal sebagai pemimpin yang mengedepankan demokrasi dan inovasi dalam masa jabatannya. Yang singkat, beliau berhasil mengawal transaksi demokrasi dengan mencabut undang-undang seperti pembebasan pers dalam sensor. Salah satu nilai Pancasila yang paling dijunjung Habibie adalah keadilan sosial. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir orang. Habibie juga menunjukkan nilai Pancasila dalam sikap toleransi dan kemanusiaan sebagai seorang muslim yang taat. Beliau tetap menghargai dan menghormati kebersamaan agama budaya yang ada di Indonesia. Warisan terbesar Habibie bukan hanya pesawat atau kebijakan, tapi juga semangat teladan hidupnya. Beliau mengingatkan kita bahwa dengan ilmu, kerja keras dan cinta pada bangsa, kita bisa mencari hal-hal yang bagus. Contoh menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Marilah kita semua belajar dari beliau dan teruskan semangatnya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Terus perlu diupayakan perbaikan bersama. Namun, saya sungguh meyakini jika kita bangsa Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjaga persatuan, maka kita mampu mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video dan narasi yang sebelumnya, dapat kita lihat bahwa B.J. Habibie itu adalah seorang pemimpin dan negarawan yang kepemimpinannya berhasil meniscayakan adanya kemampuan untuk mewujudkan suatu visi ataupun teori yang bisa mewujudkan menjadi realitas. Di samping itu, B.J. Habibie adalah sosok pemimpin yang memiliki kejujuran yang tulus yang tidak kita temukan di pemimpin-pemimpin yang lainnya. Terima kasih. Kita semua familiar dengan Bandara Soekarno-Hatta. Tapi mungkin kita lebih mengenal nama depannya saja atau bahkan menganggap itu hanya satu nama dan melupakan sosok di belakangnya. Tapi justru tanpa Hatta takkan ada bandara ini, Soekarno, bahkan bangsa ini. Dia salah satu pemikir terhebat yang bangsa ini pernah punya. Dialah Muhammad Hatta. Hatta itu sosok yang berbeda. Mungkin bisa dibilang juga gila. Ia lebih memilih mengangkut 16 peti bukunya dibanding 11 anak angkatnya. Kecintaan dia terhadap buku datang dari satu kejadian di masa kecilnya. Ia diberikan 3 buku oleh pamannya, di mana di sana ia menemukan bahwa ia bisa menjelajah ke mancanegara dan seolah mengobrol dengan tokoh-tokoh hebat dunia. Itulah hebatnya buku bagi Hatta, yang kemudian tumbuh besar, di mana buku berperan penting bagi hidupnya. Buku dan Hatta semakin tidak terpisahkan. Bahkan saat ia berkuliah di Belanda, kawan-kawannya pun sering meledek kalau Hatta lebih tertarik pada buku dibanding perempuan. Keisengan itu semakin menjadi ketika mereka menjebak Hatta dalam sebuah kencan dengan gadis cantik asal Polandia. Konon katanya, gadis ini bisa menggetarkan hati pria manapun. Tapi tentu saja, Hatta bukan pria biasa. Cintanya akan buku dan tanah air membuatnya bersumpah untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Ya, ia memilih fokus membela tanah airnya lewat organisasi pemuda bernama Perhimpunan Indonesia.
Organisasi ini bagai wahana perjuangan Hatta di negeri Belanda. Di koran-koran, ia menulis kritik dan pemikiran yang lebih tajam dari peluru senapan. Tulisan-tulisan itu bikin Belanda ketar-ketir. Berani-beraninya seorang bumi putra melawan, apalagi di negeri sang penjajah itu sendiri. Hatta lalu disegap, ditangkap karena dianggap menghasut kerusuhan. Akankah Hatta menyerah? Tentu tidak. Dalam kurungan penjara, Hatta menyusut pembelaannya. Lalu dalam ruang sidang yang mencekam, Hatta balik menghantam melalui pembelaan yang ia nyatakan dengan lantang dan tanpa keraguan. Hatta menuntut Indonesia harus merdeka. Dia menguncang hati lawan dengan pidatonya menggelegar. Hatta dibebaskan dan pemimpin baru telah dilahirkan. Kabar tentang anak bangsa yang mengguncang Belanda menggema hingga ribuan kilometer jauhnya. Kelak, mereka akan bersanding bersama sebagai Dwi Tunggal yang memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Muhammad Hatta bukan hanya sekedar orang yang berada di belakang proklamator kita. Mereka berjalan beriringan dengan hubungan yang memang penuh benci tapi cinta. Terkadang mereka bertengkar hebat lewat kolom-kolom di media massa, saling mendebat pemikiran yang tak jarang berseberangan ketika Hatta mundur perlahan ketika perbedaan itu semakin sulit untuk disatukan. Tapi di balik itu semua, mereka adalah sahabat karib, pasangan sehati yang namanya sulit dipisahkan dalam sejarah perjuangan Republik ini. Hatta selalu setia bahkan sampai penghujung hidup sang sahabat yang sangat dicintai olehnya, Soekarno. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Bung Hatta. Tiada seorang pun di negeri ini yang meragukan integritasnya sebagai pejuang, negarawan dan pemimpin besar bangsa Indonesia yang berjuang tanpa pamrih memperbaiki nasib bangsanya. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia itu pernah memperingatkan, kadang-kadang dalam lingkungan petugas negara, Pancasila itu tidak pernah diamalkan. Bapak-bapak yang pejabat tak ceritain, lu ditutke meneh. Wis ora sah. Kenapa pejabat itu sering banyak jantungan, Pak? Tahu nggak? Sebabnya Pak, dia diladeni kabeh, Pak. Oh begitu. Joko Wedan diladeni, buka mobil diladeni, ya beneran? Ya. Ya. Mau nganggo sepatu juga kursi ya. Ora olahraga blas kok. Hanya hati yang ku cari. Ngangkot coba. Takkan berhenti, tulus pengorbanan. Kepemimpinan Pancasila adalah pemimpin yang melayani seluruh lapisan masyarakat.